Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang Ustadz Haji Muhammad Gozi Al-Bukhari ST di SMA Negeri 6 Palembang. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, panggilan kepada Talita Syifa kelas 11-2 segera Ke pos. ke pos Satpam. Ya. Siapa tadi namanya? Buat Talita Talita Syifa. Syifa 11-2. Silakan ke pos. Oke, lanjut. Setelah kita mendengar materi dari Ustadz Andi, selanjutnya akan ada materi tentang Sirah Nabawiyah Sahabat yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Gozi Al-Bukhari ST. Kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kuto beli pempek kapal selam. Baliknya jangan lupa bungkus burgo. Anak-anak kami yang semangat jawab salam, Ustadz doakan masuk surga. Agar alam Kertopati yang jawab salam insya Allah nilai ujiannya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Anak-anak kami sekalian, halo, hai, halo, hai, halo, hai, hai, halo, hai, halo. Coba lihat kemari, anak-anak kami, coba lihat kemari. Yang pertama, kami mohon perhatiannya. Kalau Ustadz ngomong, Ustadz berucap kata umroh, maka tepuk tangannya sekali. Coba konsentrasinya. Boleh ya? Ulangi. Umroh. Coba kalau seumpama Ustadz katanya tidak boleh tepuk tangan, ini masjid ya? Hah? Tidak, ini masjid. Oh, musola, ya, oke. Ustadz ulangi. Kalau Ustadz sebutkan umroh, maka ucapkan subhanallah. Kalau Ustadz ucapkan haji, maka ucapkan alhamdulillah. Kalau Ustadz ucapkan Makkah, maka ucapkan Allahu Akbar. Kalau Ustadz ucapkan Madinah, maka ucapkan la haula wala quwwata
Tolong sekali lagi anak-anak kami, kita janji ya, kalau yang ngobrol mohon maaf, Ustadz dengan berat hati akan nunjuk dia untuk mendengar tausiah ini, pemateri ini sambil berdiri. Setuju tak? Sini yang kacamata. Sini yang kacamata. Yang kacamata dosan oleh ini bukan yang di depannya. Sini. Iya. Sini, tolong. Iya, sini. Iya. Oke ya, mohon maaf Bu, izin Bu ya. Kami cuman kepengen kami lagi ngasih materi tertib, karena yang nak kita sampaikan ini tentang figur sahabat Rasul. Siapa nama? Tadi ngomong Ida nian kuaso. Kata Ustadz tadi, siapa kalau itu yang ribut Ustadz tegak, katanya Ida ngomong tadi. Ida nian, wallahi, silakan duduk. Kita ulang ya, anak-anak kami, siapa yang ribut mohon maaf, berarti dengar tausiahnya, dengar pemateri ini sambil berdiri. Setuju tak? Setuju ndak? Kan tadi ribut galau di situ Ida uji. Sekarang diem. Setuju tak? Setuju tidak? Setuju tidak? Oke ya, setuju ya. Tolong yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belakang sampai nomor 6 dari belakang maju ke depan. Maju ke sini. Tolong. Sini. Maju. Iya, maju lagi. Cepat maju dulu. Yang lain juga. Maju. Iya, udah apa-apa, maju. Maju 1 sampai situ maju, tolong. Tolong ini maju. 1 sampai situ, maju. Batas sini, maju depan. Cepat 1, 2, 3. Kalau memang kalian tidak mau maju, Ustaz tidak akan memberikan materi. Ustaz pulang. Tolong maju. Maju. Oke ya. Mohon maaf kalau kalian tidak mau maju, Ustaz pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, kami pulang. Hitungan ketiga yang Ustadz suruh maju, tidak mau maju, Ustadz pulang. 1. Yang barisan yang tadi Ustadz tunjuk, pokoknya yang tadi sudah mulai maju ke depan, tolong majulah, sudah, tidak usah penuh. Ayo cepat. Ayo cepat. Yang tadi dari belakang pindah ke depan, tolong maju. Tolong. Biar tertib. Tidak mau? Sudah semua? Tolong ya. Tolong perhatian sebentar. Tolong ketertibannya. Sebentar saja, tidak akan lama. Ustaz tidak marah, cuman kepengen disiplin baik.
Karena Ustadz juga pernah seperti kalian. Ya. Ustadz sudah nuruti. Ya. Tolong perhatikan ya, tolong ya. Tolong ini buat catatan kepada panitia, ini ada poin, ada nilai ini. Ada. Ya tolong perhatikan. Ananda kami, wah ini luar biasa nih yang cewek-cewek ini. Alhamdulillah, barokah buat kalian. Amin. Ustadz ulang ya. Jadi ketika Ustadz ngomong umroh, apa yang mesti diucapkan? Kalau Ustadz ucapkan haji, apa yang mesti diucapkan? Kalau Ustadz ucapkan Makkah, maka apa yang diucapkan? Kalau Ustadz ucapkan Madinah, kalau Madinah la haula wala quwata. Kita tes Madinah. Stop dulu. Mekah. Ulang ya. Boleh ulang. Perhatikan. Kalau Ustadz ucap umroh, maka subhanallah. Kalau ucap Ustadz Makkah, sip. Kalau Ustadz ucap haji, alhamdulillah. Kalau Ustadz ucap Madinah, haula. Diam, yang lain diam. Diam ya. Mekah. Madinah. Umroh. Subhanallah. Madinah. Oke, yang kompak 1, 2, 3. Umroh. Haji. Makkah. Madinah. Oke, kita sepakat. Ustadz sebentar lagi sampaikan materi. Tolong perhatikan, Ustadz tidak akan menyampaikan sirah yang berat-berat tentang sahabat, tapi Ustadz cuma akan menyampaikan 4 orang sahabat mulia baginda Rasul yang setiap malam dari bulan suci Ramadan, beliau-beliau ini selalu kita ucapkan di selo-selo daripada solat tarawih kita. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar ibn al-Khattab, yang ketiga Utsman ibn Affan, yang keempat Ali ibn Abi Thalib. Next. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, yang pertama sahabat yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak kami, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 573. Di mana dia dilahirkan? Di Makkah. Dia wafat tahun 634 Masehi. Berarti berapa tahun itu usianya? Berapa tahun usianya? Berapa? 61 tahun. Tapi dia lahir di Makkah, meninggal di Madinah. Kenapa dia disebut sebagai seorang As-Siddiq? Karena ketika apapun yang disampaikan oleh baginda Rasul, maka beliau selalu membenarkan
Meskipun kadang perkataan baginda Rasul itu yang pada saat itu tidak ada sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya ketika dia peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi ketika Rasul datang dari peristiwa Isra wal Mi'raj, maka pada saat itu baginda Rasul menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj kepada orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu belum ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq mendengar ceritanya. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayainya. Tapi kemudian berita ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau pun langsung menjawab, apapun yang keluar dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan selalu percaya dengan ucapannya. Maka semenjak itu beliau dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa beliau ini bukan saja sahabat dekatnya baginda Rasul, dan saking dekatnya ketika baginda Rasul berhijrah, maka beliau inilah yang diajak oleh baginda Rasul sebagai teman perjalanannya. Dan beliau inilah punya tempat yang khusus. Tolong itu berdiri. Anda. Ya, berdiri. Bukan sebelahnya. Sebelah kiri, sebelah kanannya. Ya, sebelah kanan, ya. Berdiri. Tolong berdiri. Berdiri. Tidak ada sebelah kanan yang itu yang berkopiah. Tidak ada sebelahnya. Nah, iya itu. Bukan. Ah iya, ini. Dah berdiri aja kamu. Ya. Diam. Sampai mana tadi? Kenapa dia punya tempat yang istimewa? Selain dia adalah sahabat yang selalu menemani baginda Rasul, dan dia ini adalah seorang sahabat sekaligus mertuanya baginda Rasul. Sebab ada satu orang anaknya menikah. Siapa namanya? Anak Abu Bakar yang dinikahi oleh Rasulullah. Ada yang tahu namanya? Tunjuk. Ada yang tahu? Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah seorang istri baginda Rasul yang nasabnya terhubung kepada Abu Bakar, yang dinikahi oleh baginda Rasul dalam keadaan dia masih gadis, dan dia adalah seorang istri baginda Rasul yang cerdas. Bahkan dari lisannya Aisyah banyak keluar hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong dua orang ini berdiri. Dua. Tolong deh berdiri deh. Iya, berdiri. Ya. Anda juga. Enggak usah berkelit dulu. Yang penting Ustadz melihat ada gerakan yang mengganggu kawannya di depan. Betul kan? Megang punggung tadi. Ya, sudah cukup. Iya, sudah cukup. Iya, lanjut Bu. Tapi mohon maaf, boleh saya seperti ini? Tidak apa-apa. Aman. Iya, lanjut Bu. Tolong dengar ya. Kan enak nih kalau dengar ceramah sambil berdiri. Nyimak. Ya, alhamdulillah. Ustaz tidak akan inilah, yang penting seperti ini aja. Ya, aman. Enak lebih dengarnya kan, lebih konsentrasi. Sampai mana tadi? Aisyah. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka ketika dia keluar malam-malam bersama sahabatnya Abu Bakar, ini satu keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah beliau di Gua Sur. Ketika itu Rasul akan masuk ke dalam gua,
Maka Abu Bakar ngomong dengan yang namanya baginda Rasul, "Duhai Rasul, sebentar jangan dulu masuk ke dalam gua ini. Akan aku pastikan di dalam gua ini aman, kemudian engkau bisa masuk di dalamnya." Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada anak kami sekalian. Kenapa? Karena dia tidak ingin baginda Rasul mendapatkan celaka. Karena dia tahu gua itu adalah gua yang jarang dimasuki oleh manusia, kemungkinan di dalamnya ada sesuatu yang membahayakan. Itu saking sayangnya dia dengan Rasulullah. Ya kan? Ya kalau umpama orang yang tidak sayang dengan Rasulullah, mungkin pada saat itu dibiarkannya Rasulullah masuk. Kemudian ketika masuk mungkin ada binatang buas. Mungkin Rasul langsung diterkam binatang buas. Mungkin yang tadi sahabatnya mungkin berpikir biarlah dia Rasulullah juga, insya Allah dia ditolong oleh Allah. Tapi Abu Bakar tidak punya sifat yang seperti itu. Maka dipastikan tempatnya betul-betul aman, baru dia masuk ke dalam dan mempersilakan baginda Rasul. Dan di dalam gua ada satu yang istimewa. Ketika Abu Bakar sudah masuk bersama baginda Rasul, maka dia pun duduk di dalam gua, di dua sur itu. Kemudian Rasul masuk ke dalamnya, saking capeknya baginda Rasul kemudian tertidur di pangkuannya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Coba sini, maaf. Ada dak di sini adik, ada kawan akrab dak? Ada. Siapa namanya? Hah? Sila. Adik namanya? Hah? Kesti. Iyalah itulah sudah. Kesti kawan akrabnya Sila. Kira-kira pernah dak Sila tidur di pangkuanmu? Anak-anak kami, kalau ada seseorang yang maaf cakap, dia saking akrabnya bisa tidur di pangkuannya, berarti luar biasa akrabnya. Dan yang namanya Rasulullah dan Abu Bakar ini begitu akrabnya, sehingga apa? Sehingga dirinya tidak ada jarak. Bahkan dia biarkan Rasul tertidur. Tapi yang luar biasa, ketika Rasul sedang tertidur, maka ketika itu kaki Abu Bakar As-Siddiq disengat oleh kalajengking. Berdiri. Itu juga berdiri. Nah, kan lemah. Ya. 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 Udah, lihat sini. Ketika kakinya digigit oleh kalajengking, sakit yang luar biasa. Tapi satu hal yang membuat Abu Bakar tidak mau membangunkan baginda Rasul yang sedang tidur di pangkuannya. Dia tahan sakitnya digigit kalajengking. Coba kalau kita ada wong tidur di pangkuan kita, kemudian ada kalajengking gigit kaki kita, kira-kira yang tidur tadi kita apa ke? Iya, kalau dibangunkan pasti kita pun akan apa? Mungkin akan kita angkat yang tidur tadi, kita bantingkan. Kau tidak ngejokan aku. Kira-kira mah itu. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar dibiarkannya yang namanya kalajengking itu menggigit, rasa sakitnya ditahan kenyo. Tapi yang tidak bisa dia tahan kenapa? Yang tidak bisa dia tahankan air matanya. Kenetes air matanya, kemudian meneteslah di pipinya Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun. Satu hal yang diucapkan oleh Abu Bakar, duhai Rasul, maaf, begitu capek engkau terbangun sehingga engkau merasa terganggu dengan air mataku. Mohon maaf ya Rasul. Apa kata ya Rasul? Kenapa Abu Bakar? Ya Rasul, mohon maaf.
Kalaulah sakit digigit kala jengking dak kurasokan. Tapi yang namanya air mata ini tidak aku bisa untuk tidak meneteskannya. Maaf ya Rasul. Anak-anak kami, inilah rasa cinta. Abu Bakar As-Siddiq next adalah seorang sahabat yang ketika baginda Rasul meninggal dunia, maka dialah yang diberikan kesempatan. Bahkan ketika baginda Rasul sedang sakit di ujung akhir hayatnya, maka beliaulah yang dijadikan, ditonjok oleh baginda Rasul. Ketika baginda Rasul sedang sakit, maka dia ditunjuk sebagai imam bagi kaum muslimin pada saat itu. Ketika sebelum meninggalnya baginda Rasul dalam sakitnya, maka pada saat itu baginda Rasul pingsan berapa kali. Kemudian ketika Abu Bakar melihat Rasul tersadar, maka pada saat itu dia disuruh untuk menjadi imam. Tapi Abu Bakar tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa belum layak, karena masih ada baginda Rasul. Kemudian dia pun sholat, dia menjadi imam, tapi dia berharap baginda Rasul membersamainya di sebelahnya. Inilah figur Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia, maka para sahabat pada saat itu sepakat mengangkat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasulullah. Karena didasari apa? Karena selain dia adalah kawan yang paling dekat dan yang pertama masuk Islam dan yang paling banyak berjuang untuk Islam, tapi yang paling penting ketika baginda Rasul masih hidup, yang dijadikan untuk penggantinya sebagai imam tidak lain Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika pertama kali Rasul meninggal dunia, ketika pemerintahan daripada Abu Bakar As-Siddiq, maka pada saat itu yang pertama kali dia lakukan gebrakan adalah dia akan apa? Akan menghukum orang-orang yang meninggalkan zakat. Pada saat itu ditentang para sahabat lainnya. Kenapa orang-orang yang meninggalkan zakat tidak mau membayar zakat? Kemudian dia datangi, kalau tidak mau diperangi bahkan. Oleh karena dia merasakan dan dia menyatakan bahwasannya di dalam Quran yang namanya solat dan zakat itu selalu Allah letakkan beriringan. Berarti kalau dia meninggalkan solat dan dia meninggalkan zakat, maka sesungguhnya dia sudah meninggalkan agama ini. Bahkan yang lebih luar biasa, pada saat baginda Rasul baru meninggal, ada nama seseorang yang waktu itu bernama Musailamah Al-Kadzab, yang pada saat itu dia adalah seorang pinter kalau jiwang sekarang, ibaratnya dukun, peramal. Dia menyatakan dialah sebagai nabi yang meneruskan Rasulullah. Maka Musailamah Al-Kadzab adalah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, tapi nabinya palsu. Dan Abu Bakarlah yang memeranginya, karena dia menyatakan dia sebagai penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami, apa yang bisa kita ambil dari Abu Bakar? Abu Bakar ini umurnya tidak begitu jauh dengan Rasulullah. Dia adalah seorang figur sahabat yang dalam jajaran adalah orang tua di antara kalangan sahabat. Maka dia dikenal sebagai seorang sahabat yang luar biasa kuat imannya. Dan itulah contoh Abu Bakar sebagai sahabat Rasul yang kuat imannya. Kok masih main-main sih? Coba yang ninggi ke samping ke sini. Sini beda. Biar ada. Ya sini. Tegak sini. Ada kan aman kan? Aman. Salang enggak kamu? Enggak usah. Sini. Udah sini. Dah. Sini. Dah, diam. Ya. Next. Oh iya, satu lagi prestasi Abu Bakar As-Siddiq, karena pada saat itu dia mulai mengumpulkan Al-Quran. Karena Al-Quran pada saat itu belum dibukukan,
tapi dia berupa tulisan-tulisan yang banyak tersebar. Maka mulai Abu Bakar, zamannya Abu Bakar, Quran itu dikumpulkan. Kemudian Umar ibn al-Khattab. Siapa Umar ibn al-Khattab? Umar ibn al-Khattab lahir 584 Masehi di Mekah dan wafat 644 Masehi di Madinah. Berapa jadi umurnya itu anak-anak kami? Berapa? 1, 2, 3, berapa? 60 tahun. Dia diberi gelar Al-Faruq. Apa makna Al-Faruq? Dia adalah seseorang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Anak-anak kami, ada keistimewaan Umar bin Khattab. Dia adalah sahabat yang paling berani, sahabat yang kuat. Di kota Mekah tidak ada yang bisa mengalahkannya ketika bergulat. Umar bin Khattab adalah sahabat dan seorang panglima perang yang ditakuti. Bahkan sebelum dia masuk Islam, dia adalah musuh Rasulullah yang luar biasa, bencinya dengan Rasulullah. Tapi dengan izin Allah, maka dia mendapatkan hidayah ketika dia mendengarkan bacaan Quran dari adik perempuannya. Kemudian dia masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, keberaniannya digunakan untuk membela Islam. Dek, jangan nyender. Jangan nyender. Ya. Dan satu hal keistimewaan Umar bin Khattab, bukan baik manusia yang takut dengan dia. Dalam riwayat, kalau Umar bin Khattab sedang berjalan di satu lorong, maka kalau ada setan yang lewat di situ, setan pun akan berlari. Saking luar biasanya setan itu takut dengan yang namanya Umar bin Khattab. Kamu jangan bayangkan mungkin setan itu cuman yang tidak kelihatan. Kita kadang ngomong itu kan, Pak Ustadz, setan itu benar apa ada yang tidak kelihatan? Iya, itu setan dari bangsa jin. Tapi ada setan yang kelihatan. Contohnya Pak Ustadz, katanya bulan puasa ini setan-setan dibelenggu. Pernah tak dengarnya? Tapi kenapa kalau ada yang ceramah masih galak ngobrol? Sebab apa? Sebab ada manusia yang punya sifat setan. Kalau setan yang dibelenggu ketika Ramadan adalah setan dari kalangan jin, dibelenggu oleh para malaikat dengan izin Allah. Tetapi kita manusia kadang masih punya sifat syaitonia. Kadang kita pun menjadi setan yang nyata. Kalau jin jadi setan, dibacakan ayat kursi, dia akan hilang, dia akan lari. Bunyi azan, dia akan berlari. Tapi setan dari golongan manusia, dia hafal ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, pacaklah dia, karena dia setan. Bahkan dibabitkan kursinya, diembek oleh setan itu. Angkonya di bulan puasa ini, kalau maaf, kalau kita lagi dengar tausiah seperti ini pemaparan kami, ada baik setan-setan yang nyata yang akan ganggu kamu. Maka yuk, setan itu, sifat setan itu bulan puasa, cuman kita yang bisa belenggunya. Karena dalam diri kita ada sifat syaitonia. Next. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam berkembang pesat. Bahkan satu prestasi yang luar biasa, Umar bin Khattab lah yang mulai menetapkan kalender Hijriah yang kita pakai sekarang ini, yang kita sudah sampai pada tahun 1446 Hijriah. Semenjak kapan? Semenjak pemerintahan yang namanya Umar bin Khattab. Apa ciri utama, sikap dan sifat daripada Umar bin Khattab? Kalau Abu Bakar tadi luar biasa imannya kuat, tapi yang namanya Umar bin Khattab
yang dikenal sebagai seorang sahabat yang berani mengatakan benar itu benar, dan selalu dia membela yang hak dan dia akan memerangi yang batil. Maka ciri yang kedua sahabat Rasul ini adalah punya keberanian yang luar biasa di dalam membela agamanya. Next, Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan lahir tahun 577 Masehi, meninggal 656 Masehi. Berapa umurnya? Berapa, Dek? Hah? 79. Keistimewaan Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan ini seorang saudagar, seorang yang kaya. Bahkan saking kayanya, sampai sekarang ini ada kebun kurma dari Utsman ibni Affan yang sampai sekarang ini diwakafkan untuk umat Islam. Yang sampai sekarang ini kebun kurma itu dibagikan hasilnya. Dan pernah satu kejadian, ketika di kota Madinah ada seorang Yahudi yang menguasai satu sumur yang luar biasa airnya. Kemudian air tersebut dijual oleh Yahudi itu dengan harga yang mahal. Kemudian Utsman ibni Affan melihat bahwasannya ada kesewenangan menguasai air, maka dengan hartonya dia mendatangi Yahudi itu. Dia cuman kepengen dia membeli sumur itu. Tapi yang paling penting, Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang yang ulung. Maka ditawarnya sumur itu dengan Yahudi tadi. Apakah Yahudi mau menjualnya? Mau menjualnya? Ternyata tidak. Tapi kemudian dengan strategi dagangnya, Utsman bin Affan mengatakan, "Duhai Yahudi, mak mano kalau sumur ini kita bagi dua." Kita bagi dua. Mak mano caranya? Kau sebut harga berapa, maka akan kubayar separuh. Separuhnya sumur punya aku, separuhnya sumur punya kau. Mak mano ngembek banyunya? Sehari-sehari. Hari ini aku ngembek, besok kau. Hari ini aku, besok kau. Pokoknya kelang-kelang. Setuju tak? Si Yahudi merasa menang. Ngapa? Karena dia boleh duit, tapi dia masih pacak jual banyu. Hebat ini Utsman. Akhirnya sepakat, dibayarlah. Maka ketika giliran Yahudi punya air sumur itu di hari itu, maka dia menjualnya. Bahkan dijualnya dengan harga yang mahal. Tapi keistimewaan Utsman bin Affan, ketika dia di hari itu, dia yang menguasai sumur itu, maka air sumur itu dibagikannya dengan cuma-cuma. Tapi dia berpesan kepada orang muslimin pada saat itu, ketika sumur ini punya aku, tolong kau mbeklah air sebanyak-banyaknya, kau stok di rumah, sebab besok Yahudi akan menjualnya. Pada akhirnya apa Pak, anak-anak kami? Ketika besok Yahudi nak jual banyu, tidak habis, karena tak kate yang beli, karena sudah ada stok di rumah-rumahnya. Maka pada hari itu Yahudi tak bisa jual banyu. Dan pada akhirnya Yahudi ngalami kerugian. Akhirnya dia setuju sumur itu untuk dibeli Utsman ibni Affan. Akhirnya dibayarlah sumur itu, dan akhirnya sumur itu menjadi hak Utsman ibni Affan. Kemudian sumur itu diwakafkannya untuk keperluan kaum muslimin. Nih luar biasa. Ya. Dan ketika zaman Utsman bin Affan lah Quran yang sekarang ini bisa kita baca itu adalah berkat jasanya Utsman bin Affan, yang sampai sekarang pencetakan Quran di Madinah itu maka dinamakan Mushaf Utsmani, yang sampai sekarang Qurannya ada tersebar di seluruh dunia, dan itu barokah dari jasanya Utsman ibni Affan. Keistimewaan Utsman ibni Affan,
Dia ini adalah seseorang yang pemalu. Baginda Rasul kalau didatangi sahabatnya yang lain, mungkin dia lagi berbaring, mungkin bajunya ada terbuka sedikit, dia tidak segan dengan sahabatnya itu. Tapi begitu Utsman datang kepada baginda Rasul, Rasul langsung membetulkan yang namanya bajunya, dirapikannya. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Rasul, Utsman adalah orang yang paling pemalu. Bahkan malaikat pun sangat malu dengan Utsman bin Affan. Malu karena apa? Karena malu terhadap apa kelembutan, kedermawanan, dan sangat malu karena Utsman selalu menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Keistimewaan Utsman bin Affan, dia disebut Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia ini anak mantunya Rasulullah. Ada dua anak Rasulullah yang perempuan menikah dengan Utsman bin Affan. Siapa yang pertama? Yang pertama Sofiah namanya. Kemudian Sofiah meninggal, maka ada anak baginda Rasul namanya Ummu Kulsum. Maka ketika Sofiah meninggal, Rasul pun menikahkan Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan. Berarti apa? Berarti Utsman bin Affan ini luar biasa hubungannya dekat dengan Rasulullah, dan bukan sembarang orang yang diberikan daripada anaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Next. Dah. Sebelum ke Ali bin Abi Thalib, yang lagi tegak, dengar. Kepengen duduk? Oke. Siapa nama anak baginda Rasul yang menikah dengan Utsman tadi? Usah nyengok. Utsman dengan Utsman tadi. Hah? Dengan siapa? Dengan dia dua kan tadi? Jangan jengok, nyontoh namanya. Yo. Jengok lagi. Hah? Apa yang ujung tadi kau ngomong? Siapa namanya? Siapa, Dek? Duduk sini, Dek. Sudahlah. Kau udah baca. Udah diam lah. Dah ya, diam ya. Dah, ini dengar ini. Kaget Ustaz nanya lagi, baru boleh duduk. Setuju tak main itu? Biar dengar. Inilah tegak lagi tak dengar. Ya. Apa keistimewaan Utsman? Sifat apanya? Dengan sekali lagi? Duduk. Ada sikok lagi. Sifat Utsman. Lembut, dermawan. Tak usah. Ni. Apa? Ada yang tahu ya? Duduk. Sudah. Wow. Dah. Tolong jangan ini. Dah. Berarti tinggal dua gitu. Dah. Perhatikan mangkonya. Terakhir ya, Dek. Ali ibn Abi Thalib. Siapa Ali ibn Abi Thalib ini? Ali bin Abi Thalib, dia juga punya keberanian. Bahkan dia punya pedang namanya Zulfikar. Terkenal ini Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir 601 Masehi di Mekah, wafat 661 Masehi di Kufah. Ketika peristiwa hijrah, dialah sahabat Rasul yang disuruh menggantikan tempat tidurnya baginda Rasul yang ketika itu rumahnya akan diserang oleh pemuda yang akan membunuh baginda Rasul. Bayangkan, ini luar biasa, seorang pemuda yang dia adalah seorang pemuda yang pertama kali masuk Islam. Dan dia adalah orang yang menggantikan tidurnya Rasulullah ketika dia berhijrah, yang akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Next. Ada keistimewaan Ali bin Abi Thalib.
Dia ini selain sahabatnya Rasul, dia yang paling penting, dia adalah anak pamannya baginda Rasul. Yang di dalam kehidupannya baginda Rasul banyak diurus oleh pamannya ini. Siapa namanya? Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ini anaknya. Dan istimewanya lagi, selain bahwasannya dia adalah anak paman dari Rasulullah, dia juga adalah seorang mantu Rasulullah. Yang namanya istri beliau, anak yang tersayang dari baginda Rasul, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan dari dia inilah turun penerus dari Rasulullah, karena lahir dua cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Apa keistimewaan Ali bin Abi Thalib? Cerdas. Ali bin Abi Thalib yang kata baginda Rasul bahwasannya, aku ini adalah gerbang ilmu pengetahuan, aku ini adalah kota ilmu pengetahuan. Maka pintu masuknya, kunci masuknya itu ada di Ali bin Abi Thalib. Dia seorang pemuda yang luar biasa, ilmu pengetahuannya yang luas. Dia pemuda yang rela berkorban untuk agamanya. Dan yang paling penting, dia adalah seorang pemuda yang luar biasa ilmunya, bahkan dari mulutnya keluar kata-kata yang luar biasa. Salah satu kata-kata yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib, anak-anak kami, dalam kehidupan, ingat pesan Ali bin Abi Thalib kepada kita. Jangan pernah kalian melihat perkataan orang dari sisi orangnya, tapi ketika engkau melihat seseorang itu berkata, maka lihatlah apa yang dikatakannya. Jangan pernah kau lihat siapa yang mengatakan kata-kata itu, tapi kau lihatlah apa yang keluar dari mulutnya. Kalau dari belakang gajah besar keluarnya, itu namanya 3 huruf. Tapi dari belakang ayam keluarnya kecil, bulat, itu namanya telur. Meskipun dari ayam yang kecil keluarnya telur, maka ambillah telur itu. Tapi kalau dari seekor gajah yang besar, yang dikeluarkannya ada telur, tapi 3 huruf tadi, 3 huruf, maka tidak usah. Makanya kata-kata seseorang itulah yang mesti kita hargai. Jangan pernah menghargai fisiknya, jasadnya. Jangan pernah kamu terlalu mengagung-agungkan yang namanya orangnya. Tapi yang mesti kamu muliakan adalah bagaimana sikap yang keluar dari dirinya. Kesimpulannya, next. Nih, siapa nama anak Rasulullah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib? Fatimah apa? Dia punya cucung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Siapa namanya? Tahu? Ya. Nah, duduk. Dah, ini pertanyaan terakhir. Berarti dia ini sampai terakhir tegak. Setuju? Setuju? Setuju gak lo kawan kau? Dah apa-apa ya? Ya sudah. Sampai balik. Iya baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kau tegak terus ya. Alhamdulillah. Dah. Ya depan ya. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, kalau kita bicara tentang sirah 4 sahabat ini, maka yang mesti kita punya dalam kehidupan ini 4 hal ini. Perhatikan. Yang pertama, keteguhan iman. Dari mana belajarnya? Keteguhan iman dari siapa belajarnya? Abu Bakar As-Siddiq. Keadilan, keberanian dari siapa? Kemudian kedermawanan. Kemudian keberanian dan ilmu pengetahuan. Ananda kami, berhasilnya dakwah baginda Rasul karena dia punya sahabat yang membentengi baginda Rasul. Makanya ambil intisari ini,
dalam hidup, yakinkan tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Yakin apapun itu pasti Allah yang bekerja dengan kehidupan kita. Kalaulah tadi ada wong 5 tegak, sekarang tinggal wong siko, berarti itu izin siapa? Allah. Berarti yang tegak sekarang terimalah bahwasanya ini terjadi juga dengan izin Allah. Inna lillahi. Alhamdulillah. Nah, kita mesti yakin itu. Jadi anak-anak kami yang paling penting dalam hidup ini, kuatkan iman kalian. Sehebat apapun kita berusaha, kalau Allah belum memberikan, belum merestui usaha kita itu, maka sesuatu itu tidak akan terjadi dengan diri kita. Yakin itu. Sehebat apapun kalian belajar, sehebat apapun kalian menempuh pendidikan, kalian kepengen cita-cita yang terbaik, baik. Tapi ingat, jangan pernah kalian merasa usaha kalian itulah yang menyebabkan keberhasilan dalam hidupmu. Karena ada Allah yang akan terus dan terus memberikan takdir, dan pasti sesuatu yang Allah berikan pasti yang hambanya. Yang kedua, keadilan. Ingat ya, Umar bin Khattab itu orangnya adil. Dia tidak bisa dibuat main. Kalau dia dalam hal kebenaran, maka akan dibelanya. Kalau memang benar, maka dia akan tetap mengatakan itu yang hak tetap hak, dan yang batil adalah batil. Kemudian dermawan. Ingat ananda kami, dalam hidup tolong punya sifat yang namanya suka memberi. Ya. Jangan pernah pelit dengan apa yang Allah berikan dengan kita. Berarti boleh Pak Ustadz, kalau ada lagi ujian kawan nanya, kita tunjuk tahu, bukan mah itu. Bukan mah itu. Karena di situ juga butuh yang namanya kejujuran. Ingat ya, bahwasannya jadilah orang yang suka membantu orang lain. Jangan pernah jadikan diri kalian orang yang selalu tangannya di bawah. Ingat, yang namanya dermawan itu bukan hanya dengan materi, dengan uang, dengan apapun yang Allah titipkan. Tapi yang paling penting, apa yang kalian punya dalam kehidupan ini, kelebihan yang Allah berikan, maka gunakan itu sebagai amal untuk berbagi dengan sesama. Contohnya Pak Ustaz, contohnya mungkin ada yang nyatet, yang kawannya tidak nyatet. Kalau sudah mungkin dia lupa bawa catatan, maka pinjamkan catatan ini. Supaya apa? Supaya bisa jadi ilmu buat kita sama-sama. Berarti minjem kau nih. Minjem punya dia. Oh minjem. Oh, mak itu belum apa-apa langsung praktek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib berani. Ananda kami, jangan pernah takut dalam hal kebenaran. Ya, tuntut ilmu yang banyak, tapi tolong gunakan untuk keberanian kalian untuk kebenaran. Jangan pernah takut bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pasti Allah yang izinkannya. Yakinlah keberanian kalian dalam membela kebenaran. Memang pada saat itu mungkin tidak banyak yang akan mendukungmu, tapi yakinlah bahwasanya pada saatnya yang namanya kebenaran itu tetap akan menang, dan kebenaran itulah yang akan membela dirimu dunia dan akhirat. Tapi memang di akhir zaman ini orang-orang yang dalam kebenaran biasanya mulai banyak ditinggalkan oleh manusia yang lain. Maka kuat-kuatlah kalian di dalam kebenaran, karena sesungguhnya pasti ujian akhir zaman ini akan luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Next. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang zaman. Kepemimpinan mereka yang adil, bijaksana dan penuh kasih sayang telah membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Anak-anak kami, poinnya, mari teladani keteguhan iman Abu Bakar As-Siddiq, keadilan Umar bin Khattab, kedermawanan Utsman bin Affan,
dan keberanian serta mempunyai ilmu pengetahuan seperti sahabat Ali ibn Abi Thalib. Dan mudah-mudahan Ustaz doakan ananda-ananda kami punya 4 sifat sahabat ini yang insya Allah akan membawa kalian bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Next. Barakallahu fikum. Siapa yang tegak ini namanya? Hah? Rehan, Nihan. Kesimpulan Nyohan. Kesimpulan yang tadi. Ada imam itu. Kenapa? Siapa yang baca nyebutinnya? Hah. Lah, ini tidak disuruh baca. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu kita harus meniru ya itu keteguhan imannya. Kalau Umar bin Khattab itu kita harus meniru keberaniannya. Kalau keberanian dan keadilan. Kalau Utsman bin Affan itu kita harus meniru kedermawanan hatinya. Dan terakhir Ali bin Abi Thalib itu kita harus meniru keberanian dan ilmu pengetahuan. Ya Allah bisa. Abu Bakar itu. Iya, Abu Bakar tuh kita harus ikuti keberanian kita. Apa? Pelaksanaannya tadi. Apa? Mana kok? Kelas berapa kau nih? Kelas? Wih, 11 nih kelas 2 ya? Iya, alhamdulillah. Jurusan apa? IPA. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq yang mesti kita tiru keteguhan imannya. Umar ibn al-Khattab keadilan dan keberaniannya membela yang hak.
Kemudian Utsman bin Affan, kedermawanannya, sifat malunya. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, apa yang mesti kita tiru? Ilmu pengetahuan dan keberaniannya. Mudah-mudahan ananda kami semuanya akan punya sifat yang seperti ini. Tapi yakin apapun bentuk sifat 2, 3 dan 4 harus dilandasi dengan yang pertama iman. Karena sesungguhnya itulah dasar daripada seluruh amaliyah kita di dalam kehidupan ini. Mohon maaf, mungkin ada yang kepengen bertanya? Silakan. Mungkin dari kelas 10 ada nih yang mau tanya? Baiklah teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. 3 orang yang ingin bertanya, ikhwan maupun akhwat. Silakan. Oh iya, tolong kasih mic. Tolong dengar, anak-anak kami tolong dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sebut nama, kelas. Nama saya Ahmad Zakir Rafael dari kelas 11-7. Ingin bertanya, jadi kan kita kan disuruh untuk meneladani sifat-sifat para sahabat Nabi ya. Oke. Salah satunya kan Ali bin Abi Thalib dengan keberanian dan Ilmu. pengetahuannya. Nah, bagaimana cara kita tuh apa sih cara belajarnya Ali bin Abi Thalib supaya kita bisa dapat ilmu pengetahuan ini juga? Oke, sudah. Oke, ananda kami, satu keistimewaan Ali bin Abi Thalib adalah dia ini adalah sahabat sekaligus keponakan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalian kepengen seperti Ali bin Abi Thalib, maka apapun ilmu yang kalian pelajari, maka pelajari ilmu itu bukan untuk dunia ini. Dunia boleh kalian kejar, tapi jangan melulu hanya untuk dunia ini. Tapi yang paling penting, yang namanya belajar ilmu pengetahuan dengan ilmu apapun, silakan kalian pelajari. Tapi yang paling penting, jangan lupakan ilmu Allah dan Rasulnya. Jangan pernah lupa untuk belajar ilmu Al-Quran. Siapa yang kepengen berhasil dengan ilmu yang apapun Allah berikan di kehidupan ini, maka awal masuknya pelajari, baca dan amalkanlah Quran. Karena sesungguhnya itulah dasar kalian memiliki ilmu apapun. Karena seseorang yang membaca, mempelajari, mengamalkan, bahkan dia menghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan kecerdasan dia untuk berfikir dan kecerdasan akalnya, terutama untuk hal-hal di dalam membela kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan. Yang pertama, belajar, ya. Bab tak mungkin kalau nak pinter kecuali belajar. Yang kedua, jangan lupa doa. Tapi tolong ada doa yang terbaik. Doa siapa? Wong tua. Ya, minta doa dengan wong tua. Yang ketiga, barulah amalkan ilmu itu. Karena kalau kalian punya ilmu tapi kalian tidak amalkan, bagaikan sebuah pohon yang daunnya banyak tapi daun banyak, batangnya besar, subur pohon itu. Kalau kalian nanam mangga, senang tengok pohon mangga subur. Tapi kapan kalian senang dengan mangga itu? Ketika mangganya berbuah. Maka ketika punya ilmu diamalkan, itu juga bagaikan pohon mangga yang berbuah yang akan kalian nikmati hasilnya. Ya. Wallahu alam. Ada lagi yang perempuan? Boleh? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Panitia juga boleh kalau mau nanya. Silakan panitia. Panitia, teman-teman, silahkan. Ada? Ada Pak, itu. Boleh, boleh. Mana? Serah, yang mana? Ini be dulu ya. Ini Dik, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Alias Bila Syafi'i dari kelas 11 IMA. Izin bertanya.
Jadi segala sesuatu itu kan semuanya itu berasal dari izin Allah nih Pak. Betul. Nah, misalkan jika kita diberikan suatu kesempatan untuk sesuatu, tapi kita menolak kesempatan tersebut, apakah artinya kita mengabaikan izin dari Allah atau gimana? Oke. Terima kasih Ustaz. Oke. Manusia salah satu yang membedakannya dengan makhluk yang lain adalah dia diberikan akal dan hati. Tapi ada yang ketiga, diberikan yang namanya nafsu. Binatang punya hati tak binatang? Ada insting dia. Punya otak tak dia? Kecil. Punya nafsu tak? Punya. Tapi apakah ada binatang yang maaf dia bermurah hati dengan yang lain? Ada. Tapi kadang binatang yang sifatnya memang membunuh, dimanapun dia melihat yang diburunya pasti Ananda kami, kalau kalian mendapatkan hal yang mungkin kalian dihadapkan dengan pilihan, maka tolong jangan memilih itu dengan hawa nafsu. Jangan memilih itu karena kemampuan akal kalian, tapi pilihlah dengan menilainya dengan hati. Kalau ada disuruh diberi pilihan, jangan oleh karena nak kita kejar secara akal menguntungkan, tapi kita tidak pernah menilainya. Mungkin ada keburukan yang cuma bisa kita nilai dengan hati kita. Makanya yakinkan dengan diri kita, kita ini manusia. Kalau ada manusia jahat, pasti dia tidak sepanjangannya jahat. Karena yang paling sepanjangan jahat itu namanya syaitan iblis. Karena dia tidak pernah punya kebaikan. Tapi kalau ada kita melihat uang yang banyak kebaikan, ingat ya, yang terus berbuat baik itu ada satu makhluk namanya malaikat. Kita bukan malaikat. Kita ini manusia yang mesti juga ada salah dan berbuat salah. Makanya dalam kehidupan ini timbang-timbanglah dengan hatimu, karena hati itu tidak membohongi. Maknanya apa? Bersihkan hati ketika memilih sesuatu dan mintalah dengan Allah, pasti yang kau tentukan itu yang terbaik, bukan menurut dirimu tapi menurut Allah Subhanahu. Allahu a'lam. Dah? Bagaimana Ustaz? Cukup 2 pertanyaan? Satu lagi boleh kalau memang. Baik, satu yang lagi. perempuan coba. Yang perempuan ada yang mau nanya teman-teman? Panitia yang cewek boleh? Ada. Kalau tidak kati ada siko lagi ini. Kalau Yang perempuan cewek tidak ada. Cowok. Yang cowok ini. Tidak ada ya terakhir. Ini deh. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Azhari dari kelas 6. Dekat dikit deh, dekat. Udah. Hidup. Saya ingin bertanya, tadi kan Ustadz sudah menjelaskan kalau bahwa Umar itu kan memiliki sikap keberanian dalam perang ataupun Iya. Keadilan. Kalau di zaman sekarang kan perang itu kan sudah jarang gitu. Iya. Jadi sikap keberanian seperti apa yang bisa kita ambil Oke. dari Umar. bin Khattab? Oke. Umar bin Al-Khattab, salah satu cirinya ini adalah seseorang yang dijuluki Al-Faruq. Dia bisa membedakan yang mana hak dan mana yang batil. Maka kalaulah sekarang ini mungkin yang namanya peperangan, pertikaian dan permusuhan itu tidak sampai bentrok fisik, yang paling penting selalulah mengambil sikap untuk membela orang-orang di dalam kehidupannya, dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik di dalam kehidupannya.
Selalulah bergaul dan mengatakan tentang keberanian kita, tentang kebenaran. Tidak perlu berbohong. Karena kalau berbohong, ujung-ujungnya kebohongan itu akan datang juga kepada kita. Kalau memang kita salah, katakan kita betul-betul salah. Karena orang yang baik adalah bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang apabila dia berbuat salah, dia menyadari kesalahannya, tapi yakin kalau dia dengan kesalahannya tidak pernah dia merasa salah, maka pada saatnya kesalahan itu akan datang juga kepada dirinya itu. Mudah-mudahan begitu saja, ya. Maka berani katakan benar meskipun itu pahit adonyo. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, demikianlah mudah-mudahan dengan contoh, kisah, teladan yang Ustadz ucapkan dan Ustadz sampaikan di dalam pertemuan ini, Ustadz ulang, sebutkan. Tolong hitungan ketiga diam. 1, 2, 3. Semua lihat sini, diam. Jangan ada lagi gerakan. Ustadz cuma minta tolong ketika Ustadz sebut Abu Bakar, apa yang mesti ditiru? Umar, apa yang mesti ditiru? Utsman, apa yang mesti ditiru? Ali bin Abi Thalib, apa yang mesti ditiru? Siapa? Yang laki-laki diam. Yang perempuan, Ali bin Abi Thalib. Ulang yang kompak. Keberanian dan ilmu pengetahuan. Ulang ya. Yang keras. Ali bin Abi Thalib. Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan. Kedermawanan. Ulang. Utsman ibni Affan. Abu Bakar As-Siddiq. Keteguhan. Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn al-Khattab. Keberanian dan keadilan. Ustadz ulang, keluarkan suaranya. Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn al-Khattab. Utsman ibni Affan. Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kan manyun terus wah ini. Hei, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu Utsman ibni Affan. Ali bin Abi Thalib. Umar ibn al-Khattab. Dan Bali ini tanyalah lagi, tidak tahu itu. Ya, alhamdulillah. Dah, begitu baik anda adik kami, anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan berkenan. Ustadz mohon maaf, mungkin di awal-awal tidak lemak dengarnya. Itu tidak katik maksud apa-apa. Supaya kalian minimal keluar dari sini, kalian punya cerita. Mak mano Abu Bakar, apa yang mesti ditiru? Umar ibn al-Khattab, apa yang menonjol dari dirinya? Utsman ibn Affan pun begitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yang insya Allah tanamkan ini di dalam hati kalian, yang mudah-mudahan akan menjadi bekal yang terbaik buat menyongsong masa depan kalian. Kami doakan ananda-ananda kami sekalian akan menjadi anak yang teguh imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, keadilannya seperti Umar ibn al-Khattab, kedermawanannya seperti Utsman ibn Affan, keberanian dan ilmu pengetahuannya seperti Ali bin Abi Thalib. Amin ya rabbal.
bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan berkenan. Kalau pemaparannya panjang pendek kala dewe, kalau pendek panjang kala dewe. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada omongan ustadz yang salah, jangan dimbe hati. HP-nya simen, kartunya mentari. Kalau memang pemaparannya demen, diundang bae lain kali. Kesekayu bawa burung cendrawasih. Thank you. Terima kasih. Dah, itu ya. Mohon maaf ya. Siapa namanya ini? Siapa? Namo. Bob. Yehane, mohon maaf ya. Mudah-mudahan balik ini Rehan langsung tahu ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Rehan menjadi orang yang besar. Alhamdulillah. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias